Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati akhina Ustaz Haji Amrullah Ridwani, pengurus yayasan, rekan-rekan asatiz wal asatizah Pondok Pesantren Darussalam, lengkapnya adik-adik santri santriwati yang insyaallah pada kesempatan ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, dan tentu mudah-mudahan di dalam hatinya yang paling dalam Allah berikan keceriaan, kebahagiaan, dan tentu mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita citakan Allah kabulkan. Yang pertama, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, mari kita selalu memuja-mujinya dengan ucapan kalimat syukur, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat berharga saat ini adalah Allah jadikan atau berikan kita hidayah, petunjuk, bahwa Allah gerakkan hati kita untuk menjadi seorang santri. Menjadi seorang santri merupakan nikmat yang agung. Kenapa? Karena dengan kita menjadi santrilah kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mudah di dalam meraih salah satu cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang sering kita dengar oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di pondok, Rasul pernah menyampaikan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menempuh jalan menuntut ilmu, ilmu di sini maksudnya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Kita sekarang tinggal di asrama, jadwal pengajian sudah terjadwal, mulai dari ba'da subuh, terus waktu duha, nanti selesai asar, nanti maghrib, selesai isya juga ada. Nah, berapa langkah kita langkahkan kaki ke tempat majelis ilmu, dan saat itu pun Allah akan permudah jalan kita menuju surga. Dan lanjutan hadisnya menyebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu, maka semua makhluk yang ada di dunia ini, termasuk binatang yang ada di laut, ikan. Kalau kita lihat ikan di lautan itu, lebih banyak mana ikan dengan bintang. Bintang jumlahnya miliaran, tak terhingga. Tetapi lautan yang isinya di situ adalah ikan malah lebih banyak. Kenapa? Karena setiap saat diambil tapi tidak pernah bisa habis ikan. Itu membuktikan bahwa ikan luar biasa banyak di lautan. Nah, semua ikan yang ada di lautan itu berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu supaya diampuni dosa-dosa. Nah, artinya ketika kita menuntut ilmu, sejatinya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan, maka kita harus bangga menjadi santri. Maka tadi sudah disampaikan, setiap tanggal 22 Oktober dimanapun pesantren yang ada di Indonesia itu merayakan hari santri. Kalau kita cari data di Kementerian Agama, jumlah pesantren di Indonesia hampir 28.149 pesantren. Jumlah santrinya itu baik yang menetap atau yang pulang pergi, intinya dia mondok atau belajar di yayasan pondok pesantren, itu hampir 18 juta lebih santrinya. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian daripada santri, mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dan tentu
Ketika kita mondok di pesantren, ya, menjadi santri ada nilai plusnya. Ya. Kita belajar menuntut ilmu agama, tentu juga kita diajarkan ilmu akhlak, adab. Ya. Banyak orang yang menuntut ilmu, tetapi komunikasinya, sosialisasinya, hubungannya antara siswa dengan guru luar biasa, jauh dari apa yang kita pelajari di pondok. Atau kita buka YouTube misalnya, ya, tinggal tulis ya, siswa zaman sekarang ya kepada gurunya seperti apa. Bahkan ada kemarin masuk koran, masuk berita, guru dikeroyok oleh siswanya ya. Dikeroyok, lah ini kan bahasanya dikeroyok, dipukuli guru. Bahkan ada juga guru perempuan ya. Nah ini luar biasa. Nah tapi kita di pondok pesantren diajarkan, dididik tentang akhlakul karimah, karena akhlak itu di atas ilmu ya. Ilmu gampang kita cari, nah akhlak ini yang harus kita utamakan ya. Bagaimana akhlak kita berbicara ya, bagaimana akhlak kita bergaul, akhlak kita, sampai Rasul sampaikan akhlak dalam hal melangkah saja ya, dalam hal berpakaian, dan semua kita sudah diatur di pondok kita yang tercinta. Cara berpakaian ya, cara berbicara ketika kita berhadapan dengan guru-guru kita, seperti apa ya. Itu nilai plusnya ya. Nah tujuannya apa untuk kita mempraktekkan akhlak yang baik tadi, akhlakul karimah tadi? Untuk mendapatkan keberkahan ya. Kita melakukan apapun itu intinya berkah ya. Rumus menjadi santri hebat itu harus mencari keberkahan, itu intinya ya. Hakikat ilmu itu berkah ya. Berkah dalam arti apa? Ziyadah fi ta'atillah, terus meningkat ketaatan kita kepada Allah, itu ciri keberkahan. Keberkahan itu umur yang berkah bukan berarti umurnya itu panjang ya, 100 tahun, 200 tahun lah, itu sudah pasti berkah. Belum tentu ya. Banyak orang yang umurnya pendek tetapi dekat dengan Allah ya, berjihad di jalan Allah, meninggalkan kenikmatan saat dia muda, tapi dia fokus untuk beribadah kepada Allah. Itulah, walaupun meninggal dunia saat masih muda, itu namanya berkah. Walaupun umurnya pendek, tapi kedekatannya kepada Allah lebih baik ya. Tanah yang berkah itu bukan mesti tanahnya subur, hitam, terus ditumbuhi pohon-pohonan segala macam ya, pemandangannya indah. Nah, tanah yang berkah itu ketika tanah itu ditumbuhi, ditempati oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, seperti Mekah Madinah ya. Mekah Madinah itu kering kerontang, gersang, tidak bisa tumbuh pohonan yang berbuah, tapi apapun kita cari buah-buahan di seluruh dunia itu ada di situ ya. Kenapa? Karena memang berkah. Berkah dalam arti ibadah semuanya besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karena itu sekarang kita ingat tugas kita sebagai santri ya. Perbanyaklah berkarya, perbanyaklah ibadah ya, perbanyaklah beramal sok-sok. Karena saat kita di pondok pesantren menjadi santri, itu kesempatan untuk beramal soleh itu harus kita perbanyak. Kalau kalian tidak mondok ya, bangun subuh belum tentu sesuai pada waktunya, mungkin jam 7, jam 8, kita tidak tahu dia sholat subuh atau sholat duha ya. Nah terus nanti saat duha, kalau kita di pondok ngaji, nah apalagi kalau sekarang musim corona ya. Nah yang tidak mondok kemana dia? Main-main dengan HP-nya, game-nya atau keluyuran ya. Sampai malam, terus tiap malam berganti, minggu, bulan, 1 tahun, 2 tahun, seterusnya sampai umur kita sudah tua, tapi kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akhlak, apalagi keberkahan. Oleh karena itu ya, manfaatkan kita kembali mengingat tugas dan kewajiban kita sebagai santri, memperbanyak beramal, ngaji, ibadah ya, apalagi membantu pondok, membantu pengurus dan semuanya ya. Maka tadi sudah saya sampaikan ke pengurus yayasan ya, ini nanti untuk
yang asrama putra, ya, kita belum punya musola atau masjid khusus, ya. Nah, ini kita jadikan markas ibadah sementara, ya. Walaupun ini adalah makbarah, tapi ini yang ada kita manfaatkan untuk pusat ibadah atau pusat mengaji. Insya Allah kedepannya kita buatkan khusus masjid pondok besok, ya. Nah tentu nanti, ya, yang bertugas tiap hari, ya, mulai dari start subuh sampai malamnya, ya, itu nanti per kamar. Per kamar, nanti tentu yang bertanggung jawab mengontrol itu adalah ketua kamarnya. Mulai dari tugas azannya, tugas qomatnya, tugas baca doa sholawatan, terus isi air rubat, ya, nyapu rubat, jadi tukang kamar, pokok semuanya, ya. Nah, dan tentu nanti usahakan kita, sisi lemahnya di situ adalah komunikasi, ya. Nah, maka saat itu nanti dijadwalkan belajar per kamar, misalnya selesai sholat, misalnya sholat apa, ya, entah sholat maghrib atau yang kumpul semua, nanti dijadwalkan siapa utusan dari kamar itu yang latihan untuk kultum, ya. Mana-mana satu hadis, 5 menit saja, yang penting ada. Nah, nanti seandainya salah, wajar salah, ya. Karena kita dalam posisi kita sebagai santri belajar, wajar salah. Nah, terus ada santri yang tertawa, biarkan sudah, mereka tertawa. Nah, nanti kalau sudah jadwalnya dia salah, kita itu ini tawa, ya. Nah, intinya adalah sama-sama kita belajar, ya. Jadi semua pengurus santri semuanya sama, ya. Fungsinya di sini adalah sama-sama kita tujuannya sini untuk menuntut ilmu, mengaji, ya, beribadah sama-sama. Nah, itu, ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan, dan seandainya ada kendala terus kita koordinasikan, ya. Kita cek terus, evaluasi terus, supaya kita tidak hanya ngaji-ngaji mendengarkan saja, ya, tapi harus bisa, ya. Terus yang kedua, insya Allah, jadi kita akan adakan program ziarah atau tur wali, atau apa istilah, tur pesantren, pondok pesantren, ya. Nanti bukan ke Lombok, ya, tapi keluar daerah, ke Jawa, supaya kita bisa tahu Wali Songo. Kalau Wali Songo terlalu jauh, ya, sampai ke Jawa Barat. Cukup 5 wali saja di Jawa Timur, ya. Terus pesantren-pesantren yang sudah umurnya ratusan tahun, seperti apa mereka mendidik para santri-santrinya, ya, supaya ada pengalaman kita keluar. Maka tiap tahun insya Allah kita akan adakan ziarah itu, ya. Nah, kita insya Allah tahun ini khusus untuk kelas 3 dulu kita utamakan, ya. Bukan gratis ini, ya, nabung dari sekarang. Tapi yang cowok saja, ya. Kalau cewek cukup ke bawah bagi saja. Kalau perempuan ini sulit jaganya, ya. Nah, kalau laki-laki walaupun tidak mandi 3 hari sudah siap, ya. Kalau perempuan 3 jam pas semua, jangan. Insya Allah kita buatkan program lain, ya. Jadi sekali lagi, ya, khusus untuk adik-adik santriwati, mari momentum kita rayakan hari santri ini, mari kita ingat status kita sebagai santri. Mari kita melakukan tugas kita mengaji dan mengaji, ya. Maka insya Allah saya siap ada waktu, ya, setelah subuh, oke. Setelah selesai duha, oke. Walaupun sampai jam 12, Anda puas, saya lemas. Kali tidak sampai jam 12, jam 10 doang selepuk nganggu-nganggu, mandor doang. Itu, ya. Terakhir kita sebelum nanti zikir dan doa, ya, terakhir kita kirimkan suratul Fatihah
kepada guru kita, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah At-Tauhid, dan juga kepada ibunda kita Ummina Hajjah Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau meninggalkan kita, ya, dan tentu kita wajib sebagai murid beliau untuk mendoakan beliau. Jadi Tuan Guru Ridwanullah dengan Ummina Hajjah Siti Fatimah Az-Zahra, beliau-beliau ini dia berkolaborasi istilahnya dari sisi